yang lagi menghangat akhir-akhir ini menjelang Pilpres ini diantaranya ada rencana ya semacam apa tanda kutip ya mundurnya 15 menteri ya yang apa namanya disuarakan oleh beberapa tokoh ya. Nah, gimana menurut Putri? Ya, artinya gini, ini hal-hal yang seperti ini kan tidak by data gitu ya. Ini hanya informasi di publik kan, informasi tapi di publik gitu. Cuman seandainya ini saya kok baru baca berita ya, kalau Menlu ya, Bu Retno ya, Menteri Luar Negeri itu saat ini kan sedang berada di PBB sana, di New York. Tetapi di sini kok ada ad interimnya. Nah, itu yang menjadi kebingungan kan? Saya juga. Ya, saya juga, loh ini ada apa? Ada yang menganalisa gitu. Kemungkinan kejadian ini itu karena Indonesia itu mendapat tekanan dari Barat, terutama dari Amerika, gitu. Karena Bu Retno ini memang begitu apa dia memperjuangkan gigihnya, dia memperjuangkan agar Indonesia ini juga bisa mengajukan gugatan ke ICR, International Court of Justice ya di The Hague ya, itu untuk biasanya kan itu untuk hal-hal yang terkait dengan genocide. Hal-hal yang terkait dengan ad interim ini mungkin itu kaitannya. Kan, tapi kan itu analisa. Apakah itu? Tapi di satu sisi sehingga menurut saya mungkin memang ada pengaruhnya bagi istana dengan adanya isu pengunduran diri 15 menteri ini gitu loh. Iya, jalan nggak kayak gitu? Nggak, sekarang gini Putri, ini kalau kita melihat kenyataannya akhir-akhir ini itu logika sudah terbulak-balik. Lah sudah nggak ada memang sekarang ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik politik kenegaraan dengan Bu Tri Sulistiwarni tentang kondisi terkini ya. Isu yang lagi menghangat akhir-akhir ini menjelang Pilpres ini diantaranya ada rencana ya semacam apa tanda kutip ya mundurnya 15 menteri ya yang apa namanya disuarakan oleh beberapa tokoh ya setelah pertemuan Malari ya, pertemuan peringatan Malari yang ke-24 kalau nggak salah ya di Taman Ismail Marzuki. Itu banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul ya, ada sahabat lama saya tuh Faisal Basri ya, kita sebagai pendiri PAN ya, beliau sekjen ya. Jadi itu saya juga sempat terkaget-kaget ya, soalnya Faisal Basri ini orang yang tidak banyak bicara, dia selalu by data ya, dia ekonom senior yang selalu by data, dia tidak pernah bicara asal omdoh ya. Jadi begitu dia ngomong saya sempat terperangah juga ya, apa iya gitu loh. Diantaranya dia mendapat semacam informasi bahwa Bu Sri Mulyani itu mau mengundurkan diri gitu. Nah, gimana menurut Bu Tri? Ya, artinya gini. Saya hanya apa ya mengulas, tapi apakah itu menurut pemahaman saya, karena ini hal-hal yang seperti ini kan tidak by data gitu ya. Ini hanya informasi di publik kan, informasi tapi di publik gitu. Nah, apa dibalik itu? Apakah memang akan seperti itu kan gitu? Tadi kan apa ya isu akan mengundurkan diri 15 menteri dan yang melempar isu pertama kali itu kan Pak Faisal Basri. Sehingga itu kemudian bergulir gitu ya. Saya juga tidak tahu, tapi kalau menurut saya kredibilitasnya Pak Faisal Basri itu kan dia seorang ilmuwan, seorang pakar, nggak mungkin dia
nerima informasi hoax selalu dia lempar. Pasti dia sudah cek and recheck. Ya. Menurut saya. Dan dia sahabat juga Bu Sri kan? Oh iya. Ya. Salah satu kolega sama-sama. Kolega, ya. Hanya saja kan ini sampai saat ini kan ya kita masih bagaimana ke depannya kan kita nggak tahu. Cuman seandainya ini saya kok baru baca berita ya. Kalau Menlu ya, Bu Retno ya, Menteri Luar Negeri itu saat ini kan sedang berada di PBB sana, di New York. Ya. Tetapi di sini kok ada ad interimnya. Itu yang menjadi kebingungan kan? Saya juga. Ya, saya juga, loh ini ada apa? Ada yang menganalisa, gitu. Kemungkinan kejadian ini itu karena Indonesia itu mendapat tekanan dari Barat, terutama dari Amerika, gitu. Karena Bu Retno ini memang begitu dia memperjuangkan gigihnya, dia memperjuangkan agar Indonesia ini juga bisa mengajukan gugatan ke ICR, International Court of Justice ya di pihak yaitu untuk biasanya kan itu untuk hal-hal yang terkait dengan genocide. Ya. Nah, kan yang sudah melakukan itu kan Afrika Selatan. Nah, Bu Retno ini kabarnya juga ingin berjuang untuk itu, sehingga hal-hal yang terkait dengan ad interim ini mungkin itu kaitannya. Kan, tapi kan itu analisa. Apakah itu? Tapi di satu sisi yang diberikan mandat sebagai ad interim ini juga siapa? Kok saya melihat itu adalah Menkominfo yang bersangkutan ini ketua umumnya Projo. Betul. Sehingga menurut saya mungkin memang ada pengaruhnya bagi istana dengan adanya isu pengunduran diri 15 menteri ini, gitu loh. Ya. Jadi ditarik orang yang terdekat ya. Yang terdekat dan mungkin yang aman. Dia sudah bingung mau percaya sama siapa. Sehingga diberikan kepada itu ya yang tadi saya sebut itu yang saat ini menjabat Menkominfo, padahal yang namanya Menteri Luar Negeri itu kan harus orang yang memang betul-betul memahami, memang orang yang harus berkarir di Kementerian Luar Negeri. Memang harus memahami masalah-masalah luar negeri, entah politiknya, entah apa, segala macamnya. Lah kalau orang tiba-tiba yang nggak ada latar belakangnya pengetahuan itu ditempatkan di situ, tiba-tiba misalnya ini anterin berapa ada 2 hari apa 3 hari apa, terus tiba-tiba ada dari Menlu negara lain apa menelpon dia mungkin mengenai apa, bagaimana dia jawabnya? Satu masalah itu. Yang kedua, perjuangan Bu Retno kan masih di luar sana kan sebagai menteri resmi kan. Ya setahunya negara-negara di luar tahunya ini kan menteri. Betul. Gitu loh, pidatonya di PBB semua kan sebagai menteri. Nah sementara di dalam negeri dia sudah di ad interim. Kan ini pertanyaan yang mendasar sebetulnya kan. Nah itu bagaimana Bu itu? Lah iya, makanya begini. Biasanya walaupun dia sebagai menteri sih ya, walaupun dia sebagai menteri boleh aja ada ad interim. Tapi kan biasanya itu kalau benar-benar mungkin menteri yang yang masih menjabat ini punya halangan. Ya kayak LBP kemarin sakit. Kan sekian nama tuh kan itu ya wajar-wajar saja kan. Ad interimnya kan Pak Erick Thohir. Artinya dalam posisi dia berhalangan yang nggak tahu kapan. Terus misalnya sakit yang lama. Tetapi gini, di negara-negara lainnya, setahu saya itu pernah menteri Menteri Luar Negeri Amerika kalau yang sekarang ini zamannya Joe Biden itu sakit sampai dia sakit berapa lama ya itu di rumah sakit nggak diangkat ad interim gitu loh.
Dan artinya untuk melaksanakan tugas sebagai menteri itu ada di sana, mungkin semacam di sini selevel dirjen atau Sekretarisnya apa, ya, nah, ada iyalah sekretarisnya. apa. Nah, sementara di kita itu ada Wamenlu, Ada Menlu, ada Dirjen, ada Irjen, iya, kan lengkap kan? betul. Nah, Hmm. kenapa mesti dikasih ad interim? Hmm. Sementara posisi menteri yang di sana itu artinya yaitu yang tadi, dia bukan sakit, bukan apa. Dia mewakili Indonesia sebagai menteri luar negeri. Betul. Betul toh? Iya. Terus di sini tiba-tiba ada ad interimnya. Itu yang jadi pertanyaan kan? Nah, itu berarti negara lain ketika ada sesuatu yang dia untuk berkomunikasi antar masalah, bingung nggak? Loh, menterimu masih di sana loh. Saya aja bingung betul. Nah, terus dia mau bicara dengan menteri di sini yang ad interim itu, sementara di sana dia masih bertugas sebagai menteri gitu kan? Iya. Nah, tapi yang diangkat jadi ad interim ini pun nggak nyambung lagi lucunya. Bukan orang sama sekali yang tidak pernah berkarir di kementerian. Nggak, karena ada kedekatan khusus. Ya terserahlah kedekatan, tapi logikanya jalan nggak kayak gitu? Nggak, sekarang gini Putri, ini kalau kita melihat kenyataannya akhir-akhir ini, itu logika sudah terbulak-balik. Lah sudah nggak ada memang Iya. sekarang ini. Sekarang ini intinya pokoknya ya gimana sih caranya menyelamatkan dan kepada siapa? Yaitu yang saya bilang tadi, kepada Kita orang malu yang ini Putri, malu gini. Di dalam negeri kita sudah berperilaku buruk seperti ini. Ya contoh memaksakan wapres melalui MK. Udah rame menjadi gonjang-ganjing ya, sampai hari nggak selesai. Ya, sehingga pencalonan itu kan ada catatan ya, melanggar etika ya. Ditambah lagi sekarang hubungan untuk keluar. Di dalam sudah kondisi seperti ini, sekarang kita bikin ulah lagi keluar gitu. Nah, keluar ini kan contoh kita kan malu banget ya sebagai. Nah, itu kan kalau memang tadi logikanya udah dibuang ya, otomatis malunya juga udah kebuang gitu kan. Ya. Intinya tuh udah bingung karena ibarat perahu ini kan sudah oleng. Ya, sudah oleng gitu loh. Ya. Sehingga isu 15 menteri yang mau mundur itu ya kelihatannya kita biasa-biasa aja, kita tidak tahu di sana. Ya memang kalau kita lihat ini berbarengan betul ya. Berbarengan itu waktu itu kan beberapa bulan lalu, hampir setahun itu kan petisi 100 itu kan menyampaikan tentang pemakzulan ya, pelanggaran konstitusi yang begitu banyak, ya, munculnya isu pemakzulannya. Juga banyak sekali muncul contoh EF juga dalam pidato di 15 Januari kemarin di acaranya ulang tahun Indemo kan. Nah, itu juga ada menyampaikan kita hanya ada dua. Saya sudah kehabisan kata-kata, sudah tidak bisa berkata apapun juga, apalagi ngomong. Jadi cuma hanya dua kata saja. Satu, pemakzulan presiden, yang kedua 14 Februari nanti itu menjadi ajang perjuangan kita. Itu hanya dua itu saja yang kita pikirkan. Lain nggak ada katanya. Iya memang. Ya kita juga kadang-kadang saya tuh berpikir gini, itu memang perjuangan kita ya. 14 Februari. Tetapi karena indikasi kecurangan itu sekarang memang sudah banyak kita lihat gitu loh. Seandainya itu terus nanti dipaksakan gitu loh, dengan cara yang curang itu, terus gimana gitu loh? Apa enggak chaos itu loh. Begitu maksud saya. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, ini pemilu kita mau laksanakan, kita berjuang, tapi kok kayaknya jangan sampai sia-sia gitu. Ya kalau kata EF itu hanya dua aja agenda kita. Agenda kita tidak ada lain, hanya dua agenda. Nah, iya, masalahnya presiden. Oke, pemakzulan kan kita masih apa? Perlu proses kan? Iya. Entah itu bisa terlaksana apa enggak, kita masih nggak tahu. Walaupun memang sudah banyak yang berkeinginan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, termasuk banyaklah masyarakat itu juga menginginkan itu kan. Cuman kalau itu tidak terjadi, akhirnya tanggal 14 itulah perjuangan kita kan gitu, perjuangan kita. Hanya yang tadi saya bilang, kalau dipaksakan gitu loh,
dipaksakan itu karena indikasi kecurangan sekarang udah luar biasa kan, ada yang macam-macam lah, sudah apa namanya ya, yang ada kemarin ditemukan kakak-kakak yang satu kakak ada 1.000 orang gitu kan, yang itu apa namanya 1.300 orang satu kakak kan gitu. Kemudian ini surat suara di luar negeri itu sudah dibagi duluan, sudah kayaknya sudah tercoblos duluan. Katanya oh itu cuman KPU juga mengakui kan kalau itu merupakan kelalaian apa seperti apa. Nah itu kan yang ketahuan, yang nggak ketahuan kita nggak tahu yang di luar negeri seperti apa. Kemudian juga ditemukan oleh Timnas Amin kalau nggak salah ya, ada 52 juta apa itu? 55 juta DPS apa ya? Daftar pemilih tetap yang apa itu nggak bener gimana kan gitu. Itu yang sampai sekarang masih gonjang-ganjing ya. Nah itu. Terus kemudian ya itu terlalu banyak lah hal-hal yang bisa kita lihat itu, sehingga aroma akan curang itu kok amat sangat terasa gitu loh. Jadi kalau seandainya nanti tanggal 14 memang kita berjuang, kalau dipaksakan ternyata itu tadi yang sudah disiapkan dengan berbagai apa yang terstruktur ya sistematis dan masif itu gitu loh. Terus gimana? Ya di samping itu ini juga banyak hal-hal yang apa namanya membangkitkan semangat Gen Z ya. Contoh kemarin drone ya. Nah betul. Itu kan video drone itu kan luar biasa ya. Kreativitas anak muda yang memberikan dukungan kepada salah satu paslon ya, paslon nomor 1 ya. Itu kan luar biasa. Ini kebangkitan publik ya, kebangkitan masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk pesta demokrasi ini kan. Lah ya makanya artinya semua itu nanti kan kalau ini memang kita harapan kita memang hanya tanggal di 14 itu, ya kan? Itu kan hasil suara itu kan gimana nanti? Iya makanya gini, mungkin dalam kesempatan ini kan Bu Tria kita bisik-bisik ini kan kita memberikan proses pencerahan ya, khusus kepada elit politik ya, penyelenggara pemilu dan sebagainya ya, termasuk presiden ya, kita yang mengingatkan kan bahwa ini kita ini pesta demokrasi ini jangan dirusak gitu loh, jangan dirusak. Animo masyarakat yang begitu luar biasa terhadap demokrasi itu sayang ya kalau sampai dirusak oleh syahwat politik ya, syahwat politik segelintir orang sehingga menghalalkan segala cara gitu. Ini kan kemungkinan kan semakin terlihat. Ya. Nah ini mumpung belum terjadi hal-hal yang belum terjadi yang seperti apa namanya kegundahan Bu Tri tadi ya, kalau sampai terjadi dipaksakan juga nanti timbul kecurangan, apa yang akan terjadi? Kita tidak pengen itu terjadi kan? Kita pengen pemilu ini karena hasrat luar biasa daripada publik pengen pesta demokrasi ini terselenggara dengan luber, jujur, pestanya yang meriah. Di mana-mana kalau kita lihat kan luar biasa nih dukungan dari masyarakat. Ada yang sambil nyanyi, ibu-ibu yang pakai kentongan, apa. Nah ini kan bagus Putri. Ya buat proses pendidikan politik kan sangat bagus ya di Pilpres 2024 ini kan kesadaran masyarakat untuk terjun di dunia politik, emak-emak apalagi nih kan luar biasa kan. Nah itu kan jangan sampai dirusak gitu. Iya memang artinya kalau saya hanya sebagai salah satu warga masyarakat itu juga mengingatkan, artinya bukan berharap lagi. Saya mengingatkan betul kepada presiden gitu ya, daripada Anda nanti selesai itu Anda apa namanya membuat chaos dengan kalau Anda memang tidak apa Anda tetap berada di apa itu tadi ya, ikut menciptakan atau ikut merencanakan sesuatu yang tadi nggak benar tadi loh, sesuatu kecurangan tadi. Anda mau turun dengan cara chaos kan pasti terjadi. Kalau seperti itu gitu loh. Orang kan sekarang sudah tidak bisa ditipu lagi dengan bermacam skenario dan cara-cara penghitungan suara. Nah, artinya gini, saya mengingatkan betul daripada seperti itu sudah berhentilah cawe-cawe.
Anda sudah sekarang anaknya sudah ikut aja, itu sudah melukai demokrasi, sudah membuat cacat demokrasi, sudah menurunkan nilai kualitas dari demokrasi itu. Rakyat sudah sedemikian rupa, yang cerdas tentunya, itu sudah sedemikian rupa merasa muak gitu ya. Dan semua mau dengan uang. Orang datang mungkin dikasih uang. Orang ini datang dikasih makan, sini kan ada di video itu. Orang datang dibagi-bagi makanan, tetapi ternyata mereka teriaknya kalau nggak paslon 1 paslon 3 kan gitu. Terus kemudian ada yang saya lihat mereka kecewa, apalagi dengan hasil debat kemarin, terus berbondong-bondong mereka pindah ke paslon 3 misalnya. Nah dari situ itu kan sudah kelihatan bahwa masyarakat ini sudah banyak yang muak gitu. Ya, kalau di samping masyarakat sekarang ketua umum PDIP, orang yang membesarkan, orang yang memelihara, orang yang mengawal, ya kan, menjadikan presiden dari mulai gubernur, wali kota, gubernur, ya, presiden 2 periode, anak jadi pejabat, jadi wali kota, menantu jadi wali kota, apakah tidak bersyukur gitu? Nah sampai terakhir statementnya Bu Mega itu kan begitu mengkhawatirkan ya. Kita sebagai pemerhati politik ini melihat ini kegundahan yang sangat luar biasa ya. Bukan kegundahan, kalau saya lihat marah. Ya, kegundahan publik, kemarahan Ibu Megawati. Bu Megawati itu marah tuh sampai sudah ya sudah dibuka habis ya. Kalau kita lihat pidatonya dia tuh sangat rapi, lengkap ya. Waktu 51 tahun PDIP itu Bu Megawati mengungkapkan secara sistematis, lengkap, detail sekali pidatonya itu gitu loh. Semua aspek dibahas itu. Nah, intinya dia mengingatkan bahwa sudah cukup, kekuasaan itu ada batasnya gitu loh. Hanya Allah yang maha berkuasa sepanjang masa. Kalau manusia itu ada batasnya gitu loh. Jadi peringatan sebagai pemberi tugas, ya kan? Ini kan tugas partainya kan ditugaskan oleh partai. Nah, pimpinan partai sudah ngomong sampai seperti ini tuh, apa bukankah harusnya selain Jokowi sendiri, kan ada keluarganya, kan ada keluarga besar, ada sahabatnya, ada orang-orang terdekatnya, apa tidak membantu mengingatkan? Gimana Bu Tri? Ya, kalau itu sih saya hanya yang tadi ya, itu kan karena semuanya itu tergantung kepada yang bersangkutan kan, kepada dia kan. Sebetulnya gini, kalau dia bertahan, ini kan ibarat pepatah. Terus dia semakin tinggi. Kalau jatuhnya karena kecelakaan, karena jatuh itu sakit kan, bukan tinggi kan, jatuhnya sakit, bener nggak? Ya kan, tapi kalau dia bukan jatuh, tetapi dia turun sesuai dengan aturan, kan enak. Dia juga masih ya kalau oposisi, katakan masyarakat yang semua selama ini memprotes berhari-hari ya, berbulan-bulan sepanjang masa memang di luar, itu biasa-biasa saja ya. Tapi ini kan induk semang nih. Lah iya, kan betul. Jadi sebagai induk semang ini kan sudah luar biasa kan. Iya. Siapa lagi yang mesti bicara? Kan gitu betul. Iya. Jadi memang yang saya bilang itu tadi, harus berhati-hati ketika Anda jatuh di tempat yang tinggi, tetapi jatuhnya karena mungkin kecelakaan, entah terpeleset atau apa, itu jatuhnya sakit gitu. Karena dia tinggi banget gitu loh. Kita hanya bisa mengingatkan seperti itu. Jadi siapa yang sekarang nggak merasa geram gitu, masih memelihara buzzer di TikTok itu, masih banyak fitnah-fitnah yang luar biasa, iya kan? Iya. Itu semua tuh, apakah mereka tuh buzzer ini nggak dibayar apa gimana? Pasti dibayar lah. Jelas. Untuk melakukan seperti itu.
Dan buzzer ini kan rata-rata mereka bukan orang terdidik juga. Iya. Sehingga kalau membuat narasi, fitnah, narasi apa itu luar biasa. Karena dia berhasil dilindungi kan? Lah iya, Dia berhasil tetapi karena dilindungi. dilindungi. Iya. Jadi seperti itu ya, masih memelihara buzzer. Mas ini kan membuat masyarakat semakin lama semakin apa ya, semakin muak, semakin terbelah gitu loh. Ini itu kalau dia mau memaksakan dengan cara seperti itu gitu ya, ya kita hanya bisa mengingatkan loh, jatuhnya nggak enak loh kalau dari tinggi itu tumpek begitu gimana? Ya. Nggak enak banget. Gitu. Hindari itu ya. Iya. Ya karena pikir, masih coba silakanlah. Usia masih muda, ya anak masih sudah jadi orang semua kan gitu kan? Dan sebetulnya naiknya Gibran dan menantunya Bobi itu menjadi wali kota, kan itu juga dengan menggeser orang yang sudah diumumkan duluan oleh PDIP. Ya itu fasilitas semua kan. Betul, artinya jadi gini, kalau banyak orang tuh masih apa sih yang dimaksud politik dinasti, karena Pak SBY juga melakukan, Bu Mega juga Puan melakukan, ini melakukan, loh berbeda. Ini kan mereka nggak ngerti, gitu loh. Puan Maharani itu bisa menjadi seperti sekarang, itu kan dia bukan ketika ibunya presiden dikasih jabatan, kan bukan begitu. Tetapi karena ibunya ini adalah ketua umum partai politik dan anaknya juga mungkin mempunyai bakat juga berpolitik, dan dia itu mulai dari dia menjadi pengurus dulu, caleg dulu, terus dia cari caleg, kan dia benar-benar bertempur dalam posisi waktu itu PDIP itu oposisi loh. Ini dia bertempur, bagaimana dia berjuang untuk mendapatkan suara, kan itu bertahap begitu loh, iya kan? Panjang ya. Iya, sehingga bukan politik dinasti. Kalau politik dinasti kan dia diberi, bukan George Bush kok anaknya. Lah anaknya itu kan mau berpolitik dari dia mulai dari senator, mulai dari apa dia lakukan perjuangan proses itu. Ya berproses. Ya memang kalau apakah ada larangan kalau orang tuanya politikus menjadi presiden terus anaknya tidak terjun ke politik, kan enggak ada larangan. Tetapi proses alami sebagai dia itu namanya akan berkarir di situ ya. Kalau politik ya dia dari bawah ya menjadi pengurus, kemudian dia dalam jadi caleg dia juga berhadapan atau dia bagaimana cara dia mendapat suara, dia bertempur dengan mungkin caleg dari partai lain, sehingga seperti itu kan. Panjang gitu. Karirnya ya. Nah, sementara Pak SBY juga memberikan kepada anaknya itu, walaupun melalui mereka di Demokrat itu ada kongres atau apa sih enggak, tapi kan dia disuruh berjuang. Dia diberikan posisi itu kan dia disuruh berjuang, dan sebelumnya memang dia mengikuti dulu itu sebelum dia menjadi ketua umum ya. Pengurus dulu ya. Dia pengurus dulu, kemudian dia melalui mekanisme itu kemudian menjadi ketum dan itu berjuang dulu gitu ya. Beda kalau sama yang ini, bapaknya jadi presiden, tiba-tiba anaknya dijadiin wali kota, kan gitu, ya kan? Dan dia yang meminta kepada Bu Mega, kan ada ceritanya. Pak Jokowi menemui Bu Mega ingin Gibran itu menjadi wali kota, padahal PDIP sudah mengumumkan siapa tuh namanya berdua itu, sama dengan di Bobi itu sudah diumumkan juga di Medan, tiba-tiba digeser. Nah itu perasaannya bagaimana orang yang digeser itu? Itu pun Bu Mega memberi fasilitas itu ya luar biasa menurut saya, sampai harus menggeser kadernya sendiri. Dimana saya bilang tadi, ini Sumang tadi kan luar biasa ya, sudah berkorban ya. Berkorban, menjadikan, mengawal ya. Baik buruknya segala macam apa itu kan dia kawal sampai satu periode selesai, kedua periode juga selesai tanpa ada hal-hal yang luar biasa ya. Walaupun ya di sana sini banyak
kondisi kemiskinan, pendidikan yang ini, kesehatan yang banyak sekali lah ya. Utang kita juga semakin nggak karu-karuan ya, makin banyak. Ya kan orang juga bilang gini, ya orang dari dulu juga utang kok, kenapa sekarang lah? Menurut saya ya pemikiran begitu kan, kalau dulu utang ya sekarang kalau pemerintahnya baik selesaikan. Iya. Pak SBY dulu IMF diselesaikan, Betul. ya kan? Iya. Sehingga walaupun utang lagi tapi IMF ini selesai. Iya. Nah, yang sekarang itu nambah hutang yang tadinya 2.000 sekian, sekarang kan sudah 8.000 sekian, hampir 9.000 triliun. Lebih ya. Nah, iya, kan orang cuma enteng aja mereka dari dulu juga utang gitu loh. Sekarang kenapa? Iya, tapi kan orang juga harus melihat kemampuan bayarnya. Ya ini kan utang kita kan sudah di luar di luar PDB ya. Ya, kalau nggak salah udah 4% Mereka ya. kemarin kan katanya baru 30%. Iya, yang padahal di negara lain tuh 50%. Loh sekarang gini loh, kalau sudah seperti itu kita nggak boleh melihat negara lain. Yang penting itu pokoknya mau negara 50%, mau 60%, yang penting kita itu ya jangan kalau bisa gitu loh. Selesaikan, itu kan yang terbaik. Betul. Bukan kalau orang negara lain bisa gitu, oh kita, nah itu pun kalau 50% katakanlah negara maju, ya mereka sudah settle dengan jangan jadikan ukuran ya. Lah kita masih banyak rakyat miskin, masih apa? Lah artinya untuk mensejahterakan rakyat aja udah susah. Apalagi kita. Itu pun kalau kita lihat utang itu, kalau BUMN kan utangnya cukup banyak kan, itu kan dipisahkan kan. Kalau dicampur sama utang BUMN itu sudah kalau nggak salah mendekati. Karena yang hutang BUMN itu nggak ikut dihitung. Nah, Nur Putri gimana tuh? Mesti kan dihitung dong. Kan utang juga kan? Iya, karena kan pada akhirnya contohnya kayak kereta cepat. Kan nggak mampu juga KAI. Iya, BUMN kan milik negara kan? Artinya kan ujung-ujungnya kan APBN juga yang nanggung. Iya kan? Nah, gitu. Maksud kan BUMN milik negara. Minimal kan dia mesti ngasih PNN, penyertaan modal negara untuk supaya BUMN itu tetap berdiri. Lah bayangkan, sekarang saya dengar pas kita aja itu banyak karyawannya itu yang menerima gaji itu separuh. Gitu loh. Karena merugi. Iya, karena meruginya bukan karena banyak utang itu tadi. Terlampau banyak utang. Ya, nombok bunganya itu kan. Bunga itu kan luar biasa kan. Nah, jadi menurut saya jangan nggak apa-apa ini utang toh nanti ini ya, itulah jalan pikiran yang seperti itu yang menurut saya itu ya lebih baik kalau misalnya kita menyelesaikan, kenapa enggak? Kalau nggak gitu infrastruktur, walaupun infrastruktur kenapa mesti dipaksakan? Kan ada skala prioritas. Iya. Ya kan? Mungkin infrastruktur bisa belakangan, tetapi kesejahteraan rakyat meningkat. Iya. Pertumbuhan ekonomi meningkat. Iya. Nah, daripada infrastruktur dipaksakan, tetapi tercabik-cabiklah kita. Ya kan? Itu sudah setengah mati, Bu. Yang namanya makanya itu BUMN jalan tol itu sudah Iya, keadilan sosial bagi masyarakat itu kan hari ini kan cuma harapan aja. Ya harapan saya. Harapan saya. Kan paslon nomor 1 itu memang dia selalu jargonnya itulah keadilan. Iya. Ya kan? Jadi dia paham nih, walaupun baru sebatas gagasan ya, tapi setidaknya ketika itu ada di pemikiran dia, dengan dia nih adalah orang yang taat pada agamanya, dia pasti harus ingat, dan itu adalah utang. Dia selalu jargonnya adalah keadilan, entah keadilan di bidang ekonomi, entah keadilan di bidang penguasaan lahan, entah keadilan di perburuhan antara pengusaha dan buruhnya. Karena dari semua sektor dia selalu yang dikedepankan itu adalah keadilan. Di bidang hukum diantaranya. Iya, keadilan segala macam, apalagi keadilan di bidang hukum, kan gitu. Kunci pertama ya. Betul. Nah, harapan saya dengan dia selalu mengusung masalah keadilan itu, jargonnya ini akan dilaksanakan, walaupun itu mungkin saking parahnya kondisi ini memerlukan tahapan-tahapan lah dalam
memenuhi itu gitu loh. Kalau melihat fenomena terakhir Bu ya, ini kan tinggal 3 minggu ya, tinggal 3 minggu kan sekarang lembaga survei kan sudah muncul semua ya. Jadi kalau angka-angka itu kan kemungkinan 2 putaran kan sangat besar ya. Satu putaran satu hal yang mustahil ya. Nah, menurut Bu Tri ini apa namanya, kalau kita melihat ketiga paslon ini di mana yang paling unggul di antara apa namanya 3 paslon ini? 1, 2, dan 3 ini. Ya, Kita bicara realita ya, apa kalau namanya? realita. Ini kita bicara jujur ya. Ya. Nah, kita tidak bicara ngomong kalau pemilunya curang. Ini kalau saya, karena saya melihat, kan kita melihat di mana paslon 1 melakukan kegiatan-kegiatan kampanyenya dengan model desak lah, model apa, itu sedemikian luar biasa kan minat masyarakat gitu. Nah itu lucu juga Putri, itu kan desak itu kan bagus sekali, ya itu tujuan ke masyarakat. Belum lama ini sudah event itu sudah mau berjalan, tiba-tiba dibatalkan. Banyak yang seperti itu. Dibatalkan beberapa kali. Iya, nah ini kan satu proses penghalangan demokrasi. Lah iya, makanya. Jadi kalau melihat realita di lapangan, sebegitu masyarakat itu antusias gitu loh, menginginkan perubahan. Di mana-mana kan meskipun terus saya sendiri kan di lingkungan saya sendiri. Itu realitanya sepertinya memang paslon 1 itu juga tidak bisa dianggap enteng. Tidak bisa dianggap enteng. Tetapi kalau berdasarkan survei kan tetap aja nomor 2 kan unggul, walaupun unggulnya itu nggak seperti yang diharapkan. Dia maunya 1 putaran sehingga di atas 50%. Nah, lembaga survei itu yang sudah oleh masyarakat itu sudah dikesankan dikesankan. Karena apa? Sekali orang itu ketahuan berbohong, kan orang apapun yang dilakukan sudah nggak percaya. Nah, ini pun mereka tidak membuat itu di atas 50% loh. Walaupun itu survei mereka yang Kenapa? Karena kan lembaga survei internasional juga banyak yang terjun sekarang. Makanya lembaga survei kita ini sekarang udah mulai berhati-hati. Karena Australia, Filipina, beberapa negara itu mereka mengadakan. Karena mereka pun apapun mereka itu mungkin namanya dibayar pasti bayar. Kalau internasional kan nggak mungkin dibayar kan? Iya. Nah, katakanlah mereka seperti itu. Tetapi kan mereka juga berpikir kalau mereka ketahuan bohong banget, ya sebagai lembaga yang mereka itu juga berdasarkan keilmiahan kan runtuh. Mereka tidak akan bisa otomatis hidup runtuh. Makanya nggak begitu berani juga, oleh karenanya mentok-mentoknya sudah di 40 sekian persen itu. 40 itu ya. Iya. Dengan waktu tinggal berapa minggu untuk ngangkat kayak sulit juga nggak bisa. Nggak bisa lagi ya. Semakin lama makan semakin turun. Kan yang kita lihat kan indikasinya begitu. Iya. Tidak mungkin naik lagi ya. Naik gitu loh. Itu kan artinya padahal itu juga 40% itu juga mungkin sebetulnya tanda tanya juga gitu, betul gitu ya. Makanya saya bilang sekali orang itu ketahuan berbohong, orang nggak akan percaya. Iya, apalagi kalau kita lihat kan perdebatan kan publik kan lihat sendiri, beberapa kali perdebatan ini kan orang bisa menilai kan siapa yang unggul kan. Siapa yang ini kan sangat kasat mata terlihat ya, tidak bisa lagi dibohongin ya. Gitu. Ya maksud saya kalau realitanya, saya ditanya realitanya yang saya saksikan aja berdasarkan yang kita saksikan itu ya sepertinya tuh seperti itu, karena orang berharap akan ada perubahan gitu loh. Itu jadi di segala macam sektor ya, di sektor pajak, di sektor pengusaha pajak juga mereka sudah merasa diperlakukan sulit sama pajak itu. Kemudian di sektor ini untuk pengusaha, di sektor di segala macam lah, di sektor ekonomi juga seperti itu. Pajak hiburan kan yang jangan juga lagi ramai sekarang kan? Ya katanya mau jadi 7% dinaikkan sekian persen itu kan sudah. Ya pokoknya dari segi apapun kenaikan bahan-bahan pokok, katanya ASN naik kan kemarin, katanya teman-teman yang ASN ini memang sudah naik, tapi ketika ini baru diumumkan
itu barang-barang sudah naik dulu Dua. berapa kali. Jadi Inflasi. mereka iya itu. Ya, Jadi karena inflasi kan menguntungkan iya. pengusaha besar kan, sementara Nah rakyat itu makin di sektor pertanian seperti itu. Jadi udah pupuk langka, yang kaya itu tradernya, pedagangnya, bukan Makin petaninya. Nah hal-hal seperti ini kan bagaimana di sektor hukum luar biasa, mafia peradilan, mafia hukum, mafia tanah, terus mafia apa aja. Jadi orang kan apa terus kemudian mafia pemilu nih pintar lagi nih. Keterbelahan masyarakat luar biasa, dibuat dikotomi seolah-olah ya Islam ini ada yang Islam radikal, ya bawa-bawa lagi HTI, ya FPI, mudah-mudahan kita berharap ya Putri, kita berharap di 14 Februari ini semua hal-hal yang tadi yang buruk-buruk itu bisa terkubur ya. Ya makanya itu artinya kalau dilihat realita orang ingin perubahan itu menurut saya ya paslon nomor 1 tidak bisa dianggap remeh. Tidak bisa dianggap remeh dan saya meyakini itu menjadi pemenang insya Allah. Karena memang lihat apa namanya animo masyarakat yang cinta dengan apa namanya kecerdasannya, kecerdasan memimpin, keterbukaan memimpin, keikhlasan keberhasilan sebelumnya itu kan menjadi apa namanya contoh ya, contoh konkret kan mereka bisa melihat kan sebelumnya siapa kan gitu kan. Itu bukan apa namanya bukan sekedar janji tapi ini fakta ya. Masyarakat juga sudah semakin cerdas. Makin cerdas, insya Allah sehingga orang cerdas itu pasti didukung juga oleh orang yang cerdas. Insya Allah. Sehingga kalau orang maksudnya kurang cerdas, saya tidak bilang kurang cerdas. Maksudnya kurang cerdas itu kan saya bilang dari segala macam kan, bukan sekedar intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Orang kurang cerdas itu ada yang mendukung, berarti yang mendukung juga kurang cerdas. Otomatis ya. Ya seperti itulah harapan kita semua. Harapan kita ya. Ya mudah-mudahan pemilu di 2024 ini ya tinggal beberapa minggu dan berjalan sesuai harapan masyarakat ya. Harapan kita terutama ya. Di Haspis Channel ini kita tidak bosan-bosannya ya menyampaikan curhat sekaligus semacam proses pembelajaran ya supaya masyarakat semakin hari semakin cerdas. Hati-hati ya. 14 Februari gunakan jari jemarimu ya dengan baik dan benar ya. Karena kami berharap pasangan satu yang sudah apa namanya banyak sekali mendukungnya bisa memenangkan di Pilpres ini ya. Artinya kalau pemimpinnya itu cerdas secara yang saya bilang itu tadi ada sidik, amanah, fatonah, tablik itu terpenuhi. Ya kita berharap ada kebarokahan di negeri ini. Insya Allah. Sehingga ketika anak kita mungkin yang bekerja ada barokahnya, anak kita yang menjadi pengusaha ada barokahnya. Ya seperti itulah semua kalau kita ada kebarokahan maka negeri ini menjadi tentram. Betul. Jadi kembali lagi barokah Allah akan turun apabila pemimpin itu amanah. Betul. Ya. Amanah karena ini titipan Allah ya. Pemimpin yang amanah hanya akan muncul dari rakyat yang amanah juga. Yang amanah juga. Jadi rakyat sekarang harus amanah ya. Jangan tidak amanah. Ya jangan gara-gara beras sekarung, gara-gara duit sekian seribu Anda menggunakan jari jemari Anda tidak dengan hati nurani ya, tapi dengan bayaran ya. Itu yang kita harapkan kesadaran masyarakat. Ada kan gini, uangnya boleh diambil, memilih siapa aja. Itu salah. Nah, itu salah. Karena ternyata ketika kita mengambil uang dari orang itu kan bermaksud bahwa kamu membeli saya. Kita ambil uangnya. Ketika kita tidak memilih dia, berarti kan dia berkhianat. Iya kan gitu. Betul. Tetapi ketika kita mengambil uang dari dia, terus kita pilih dia, itu berarti kita juga memberi kesempatan orang untuk berlaku korupsi, kita maksiat. Mendidikan korupsi. Yang satunya kita ambil tapi kita pilih orang lain itu khianat. Ketika kita mengambil kita pilih dia juga kita maksiat. Bagian dari korupsi kecil ya. Iya. Jelas-jelas itu korupsi ya. Sama-sama saling mendukung ya. Baiklah Putri, bisik-bisik politik kenegaraan ini semakin seru ya. Insya Allah masih ada beberapa episode lagi menjelang Pilpres 14 Februari 2024 ini.
kita akan bisik-bisik terus sampai rakyat dan netizen kita ini semakin hari semakin cerdas, betul ya. Insya Allah. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar, like dan share ya. Juga kritik kita butuh butuh kritik ya, dari kritik membangun tentunya ya. Ya, kritik tapi jangan kayak buzzer. Iya, kritik yang konstruktif ya. Iya. Karena niat kita tidak ada. Bukan ngata-ngatain dengan yang. Niat kita cuma satu aja, bagaimana kita berbagi ilmu ya. Berbagi ilmu, membuangkan waktu yang ada ini untuk kecerdasan bangsa, Bu ya. Ya. Terima kasih Putri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.